Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-nab'a bi'ulumihi wa ulumina fid dharaini amin. Kita lanjut ngaji. Wattihadul matla' huwa ayyakuna ghurubus syamsi wal kawakibu wa tulu'uha fil mahallaini fi waqtin wahidin. Dan satu matla' dia adalah ayyakuna ghurubus syamsi, bahwa adalah tenggelamnya matahari, wal kawakibu dan bintang, wa tulu'uha dan terbitnya matahari, dan terbitnya matahari dan bintang-bintang, fil mahallaini pada dua tempat itu, fi waqtin wahidin pada satu waktu. Jadi kalimat maksudnya sebelumnya kan ada istilah matla' tempat terbit. Nah, jadi tempat terbit yang satu atau yang sama itu maksudnya adalah apabila tenggelamnya matahari dan bintang atau terbitnya matahari dan bintang itu pada satu tempat waktunya sama. Misalnya antara Balikpapan dan Samarinda itu terbitnya matahari waktunya kurang lebih sama. Begitu juga tenggelamnya. Jadi kalau maghrib di Samarinda kurang lebih tidak berapa lama Balikpapan maghrib itu waktunya sama. Berarti antara Balikpapan dan Samarinda satu matla' namanya. Berbeda misalnya dengan Indonesia dengan misalnya di Australia. Maghribnya Indonesia berbeda jauh dengan waktu maghrib, kan tenggelam matahari ya di Australia. Maka tidak satu matla'. Falau safara min mahallir ru'yati ila mahallin yukhalifuhu fil matla'. Falau maka jikalau safara musafir seseorang min mahallir ru'yati dari tempat melihat bulan, ila mahallin menuju atau ke tempat yukhalifuhu menyelisihinya fil matla' pada tempat terbit atau tempat terbit bulan, walam yara ahluhu al-hilal dan belum melihat penduduknya hilal, belum melihat hilal, wafaqahum bis-shaumi akhir syahri, maka mengikuti mereka bis-shaumi dalam puasa akhir syahri pada akhir bulan Ramadan. Jadi maksudnya seandainya seseorang musafir dari satu tempat yang dia melihat bulan. Jadi ini akhir Ramadan ya. Jadi 29 Ramadan itu ternyata malam 30-nya sudah dilihat bulan. Esoknya harus hari raya. Tapi malam itu dia musafir kepada tempat yang berbeda. Misalnya ke Australia. Ternyata di Australia penduduknya belum melihat bulan. Otomatis besoknya masih puasa. Bagaimana kita yang musafir ke Australia sedangkan kita sudah malamnya melihat bulan untuk hari raya besok. Wafaqahum bis-shaumi akhir syahri, maka tetap mengikuti mereka penduduk Australia bis-shaumi pada puasa akhir syahri pada akhir bulan puasa. Jadi dianggap masih 30 Ramadan. Payum siku ma'ahum nadban, maka dia bertahan dari yang membatalkan, ma'ahum bersama mereka, nadban sunnat, la wujuban tidak wajib, wa in kana muayyidan meskipun adalah dia muayyidan orang yang berhak berhari raya. Jadi muayyidan ini berhak berhari raya. Nah, jadi boleh dia ikuti berpuasa
dan hukumnya sunat dia menahan diri karena dia berhak muayyidan. Kenapa dia lebih baik puasa? Li'annahu shara minhum, karena dia jadian bagian dari mereka. Dia menjadi bagian dari mereka. Wa kadza law wasala shaimun li mahallin ahluhu muayyiduna fayubtiru ma'ahum. Dan demikian juga, demikian mengikuti mengikuti penduduk negeri, penduduk musafir. Law wasala shaimun, seandainya sampai orang yang berpuasa lima halin pada satu tempat, ahluhu muayyiduna, penduduknya melaksanakan Idul Fitri, muayyiduna melaksanakan Idul Fitri, fayubtiru ma'ahum, maka dia berbuka bersama mereka. Jadi sampai ke sana kita seharusnya masih 30, tapi musafir sampai di sana orang hari raya. Nah, maka kita ikut buka. Wa qadha yauman in shama thamaniyatan wa ishrina, dan mengqadha dia satu hari jika adalah puasa dia 28 hari. Maksudnya seandainya kita di Indonesia lebih lambat awal puasa, maka di akhir puasa kita pindah ke Australia pada hari yang ke-28. Sedangkan di Australia sudah hari ke-29. Sehingga besoknya kan ternyata harus hari raya. Nah, sedangkan kita mengikuti mereka dan kita baru 28. Apa yang kita lakukan? Wa qadha yauman, maka hendaklah dia mengqadha satu harinya di hari yang lain. Jadi kan dia harus mengikuti penduduk Australia yang berbuka, sedangkan dihitung dari Indonesia masih 28 ketika sampai ke Australia 29 harinya. Sedangkan di Australia sudah puasa, hari raya. Nah, gimana satu harinya dia qadha? Malam yarji' minhu qabla tanawulihi mufattiran. Selama dia tidak pulang minhu dari tempat itu. Kalau misalnya orang hari raya dia balik ke Indonesia, ternyata di Indonesia kan masih 29. Maka dia lanjut aja puasa. Qabla tanawulihi mufattiran, sebelum memperdapatinya hal yang membatalkan. Jadi paginya orang Australia takbiran, dia langsung pulang ke Indonesia. Ternyata di Indonesia masih satu hari lagi, lanjutlah dia puasa yang ke-29. Selama belum ada yang membatalkan. Wala yuqtasu bidzalika bisawmi, dan tidak tertentu atau ditentukan yang demikian itu mengikuti tempat ya, wafaqa tadi dzalika bisawmi, dengan puasa. Law shallal maghriba bi mahallin fasafara li mahallin akhara lam taghrib fihi wajabat i'adatuha. Bahkan jikalau salat seseorang maghrib pada satu tempat, fasafara, lalu dia musafir, li mahallin akhara, ke tempat yang lain, lam taghrib fihi, yang belum tenggelam matahari, fihi, padanya, pada itu tempat, wajabat i'adatuha, wajib oleh mengulangnya nyanya maghrib. Jadi misalnya di Indonesia salat maghrib, tiba-tiba musafir satu tempat, di sana sampai di sana jam 5:30, belum maghrib, masuk maghrib di sana, ulang maghribnya. Jadi mengikuti tempat di mana kita berada. Wa kharaja bi akhir syahri, dan keluar dengan hukum akhir Ramadan. Ini kan ceritanya ketika musafir di akhir Ramadan. Keluar daripada hukum itu, masalah. Lau intaqala ilaihim, seandainya berpindah seseorang, ilaihim, kepada mereka, kepada satu penduduk, min mahallin, pada satu tempat, ra'auhu fihi, tempat yang mereka melihat hilal pada itu tempat. Jadi dia
sudah melihat hilal untuk puasa ya awal. Cuma berpindah ila mahallin kepada tempat lam yarauhu, belum mereka melihatnya hilal. Fala yubtiru ma'ahum, maka tidak boleh berbuka bersama mereka. Jadi di Indonesia malamnya sudah melihat hilal, otomatis besok puasa. Sampai ke Australia ternyata di sana tidak belum melihat hilal sehingga belum puasa. Maka tidak boleh berbuka bersama mereka. Wajib masih puasa. Kama fit tuhfah, sebagaimana terdapat di kitab tuhfah. Demikian.